dari kelompok penelitian pembuatan nata de coco ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Abdurrahman Alfuadi. Perkenalkan, nama saya Syekina Nasution. Perkenalkan, nama saya Nabila Apriliani. Perkenalkan, nama saya Elca Dwi Syapira. Perkenalkan, nama saya Anissa Selvi Laura. Perkenalkan, nama saya Jahit Aldika. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan video penelitian kami mengenai pengaruh konsentrasi air kelapa terhadap ketebalan nata de coco. Selamat menonton. Baiklah, kami di sini sudah berada di lokasi pembuatan nata de coco yang berada di Pasar 2 Paya Jambu, dan kami akan meneliti tentang pengaruh konsentrasi air kelapa terhadap ketebalan nata de coco. Baiklah, saya di sini sudah bersama pemilik usaha industri nata de coco. Bapak siapa, Pak? Saya berbicara. Pak Agus Salim. Ya, Pak, kami di sini ingin melakukan penelitian terhadap pengaruh konsentrasi air kelapa terhadap ketebalan nata de coco. Boleh, Pak? Boleh. Baiklah, saya di sini akan melakukan wawancara dengan pemilik usaha industri nata de coco yang bernama Pak Agus Salim. Pak, kalau boleh tahu, ini bisa nggak sih Pak, bagaimana proses pembuatan nata de coco itu, Pak? Proses pembuatan itu dari awal kita siapkan peralatannya dulu. Peralatan itu kalau untuk rumahan, untuk industri besar itu berbeda, karena ini skalanya skala home industri rumahan. Cuma alatnya itu seadanya. Yang perlu disiapkan kan alat, karena alatnya itu sebetulnya alat pemanasan untuk merebuskan. Yang lainnya itu peralatan rumah tangga bisa dipakai. Bahan yang digunakan tuh karena kita nata de coco ya. Nata itu artinya kan sari, de coco itu kelapa. Makanya kalau orang kita ngomongkannya sari kelapa, itu bahasa Indonesianya. Nah, karena bahannya aja udah de coco, jadi itu bahan utamanya air kelapa. Kita pakai air kelapa. Ya, kalau boleh tahu Pak, ada campuran lain nggak sih Pak selain air kelapa gitu? Kalau bahan baku dia nggak boleh bercampur apapun. Ya. Pure air kelapa gitu. Air 100%. kelapa harus murni. Bercampur dengan air sumur aja nggak boleh, nggak bisa gitu. Oh, gitu. Karena kita prosesnya tadi, balik ke proses air kelapa itu baru datang ya murni tadi. Kita saring dulu pakai saringan yang kasar, saringan yang santan itu yang kasar, habis saring, ganti lagi pakai saringan kain, yang kain rangkap dua. Itu memang harus bersih betul. Harus, nggak ada boleh sampah Nggak boleh ikut kotoran apapun, nggak boleh. Jadi begitu disaring, kita rebus. Di belakang nanti kalian tengok itu ngerebus, kayak nyaring rebus pun ada di belakang nanti. Direbus, disaring, direbus sampai suhu 100 derajat atau mendidih lah, ya, manual mendidih. Begitu mendidih baru kita masukkan alat bahan bantu untuk prosesnya. Itu pakai gula, biar teksturnya kenyal gitu. Iya, itu betul. pakai ya Pak, gula. Ya gula, cuka, tahu cuka kan, cuka bakso, cuka makan. Itu nanti bikarbonat nanti ada di belakang semuanya. Nah itu ada pakai, kalau mau kedelai, kalau mau toge, kalau mau nanas itu untuk
untuk treatment itu biar hasilnya lebih bagus gitu. Karena kita kan mau hasil yang lebih bagus gitu. Nah, setelah mendidih dicampur bahan tambahannya tadi, diaduk semua, baru dimasukkan ke cetakan. Cetakannya pas nggak jemur ada kan nanti petak-petak gitu alam. Biasanya dia cuci, panen itu dicuci, dijemur, pakai lagi. Dituang ke cetakan itu tergantung pesanan pabrik mau tebal berapa gitu, mau ukuran berapa gitu. Yap. Mau 1 cm boleh, 2 cm boleh, 1,5 boleh. Kebetulan saya kontrak pabrik sekarang 1,5 cm. Jadi saya isi 1,5 liter per cetakan. Nah, setelah nanti dingin 1 malam baru kita kasih ragi. Baru kasih ragi ya Pak? Pakai ragi, makanya ini Tahan namanya gitu. fermentasi. Nah, fermentasi itu merubah bentuk senyawa kandungan kimia menjadi bentuk yang lain dengan bantuan mikroorganisme. Itulah ragi. Ragi macam-macam. Ragi tempe ada, ragi tahu ada, ragi nata ada, macam-macam raginya. Pikir ragi tempe juga dipakai. Ragi roti ada, lain ya? Ragi tahu ke ragi tempe nggak bisa, ragi tempe ke ragi tape nggak bisa. Tahu itu bukan ragi, dia proses pengendapan dengan bantuan tingkat keasaman, asam basa, lain-lain. Kalau tahu nggak fermentasi, tahu itu bukan fermentasi, dia pengendapan dengan bantuan zat kimia, zat asam dan basa. Kalau tahu tempe itu fermentasi, roti fermentasi, yogurt fermentasi, nata de coco fermentasi, karena dia dimasukkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk lain. Itu berapa lama sih Pak fermentasinya gitu? Biar pasnya gitu. Fermentasi itu tergantung ketebalan tadi. Karena saya pakai yang 1,5 tebal 1,5 cm, saya perlu 7 hari. 7 hari. Jadi 7 hari itu khusus untuk fermentasi. Kalau dari air kelapa datang sampai dikemas, ya ini nanti sore ngemas, sampai ngirim itu 10 hari. 10 hari. Air kelapa datang 1 hari, pendinginan 1 hari, fermentasi 7 hari, 7, 8, 9, 10 1 harinya kayak packing tadi. Ya. Jadi udah ada jelas lagi dari pertanyaan yang 3 tadi udah terjawab semua itu. Proses produksinya, lamanya, apanya udah semua aja. Jadi saya tapi nggak sampai siap konsumsi. Berarti Bapak masih mentahnya doang ya. Hanya kalau sampai siap konsumsi saya nggak ada sampel, yang ada sampel mungkin di sini siapa ya siap konsumsi ya. Saya udah nggak lagi, tapi kalau dulu ya, sekarang nggak, karena susah jual siap konsumsi itu perlu modal besar, dengan teknologi yang canggih baru bisa capai harga itu. Kalau kita kerjakan manual nggak dapat ongkos produksi itu nggak dapat. kurang menguntungkan ya Pak? Iya, nggak dapat ongkos produksinya. Terus potong jual ke pabrik, saya pulang dapat duit walaupun nggak banyak, daripada dijual ke grosir nanti dihutang, bayarnya susah, nagihnya susah. Udahlah. Jadi itu ya Pak pertanyaan saya Pak. Makasih ya Pak. Oke. Kalau Saya mau izin nengok ke belakang ya, prosesnya ke belakang, boleh direkam, boleh difoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama guru SMA Negeri 1 selesai, yaitu Bapak Effendi Nasution. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Jahe. Kami dari kelas 1191 dari kelompok penelitian Nata de Coco ingin mewawancarai Bapak sebentar. Wawancara ini kami lakukan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, dan topiknya tentang konsentrasi air kelapa terhadap ketebalan nata de coco. Jadi, boleh tidak kami mengambil sedikit waktu Bapak? Silakan ajukan. Baiklah, langsung saja kami akan memberikan pertanyaan yang bersangkutan terhadap topik kami. Jadi Pak, menurut Bapak sendiri, sebaiknya ketebalan nata de coco itu seberapa senti sih Pak? Apakah 1 cm, 1,5 cm, atau 2 cm nih Pak? Kalau menurut Bapak, untuk jajanan ya, Ya Pak. nata de coco itu kan termasuk kategori jajanan yang disenangi
di kalangan masyarakat, terutama anak-anak. Bapak sih pernah juga, sering juga sih mengkonsumsi nata de coco. Menurut Bapak, sebaiknya nata de coco itu jangan terlalu besar. Dia mudahnya itu makannya harus tanpa bisa dikunyah. Tanpa bisa dikunyah, kita bisa langsung menikmati. Ketebalannya itu berkisar antara 1 sampai 1,5 cm. Nah, kalau sudah dilewati batas 1,5 cm, berarti 2 atau 3 cm, itu ketebalannya sudah besar sekali. Sehingga kalau dalam mengkonsumsinya nanti terjadi kesulitan. Mungkin itu yang pendapat Bapak terhadap ketebalan nata de coco. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Nantinya kami akan memenuhi ketebalan yang Bapak inginkan nih, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Baik, Pak. Di sini kami sudah membuat produk yang akan kami berikan untuk mendapatkan testimoni dari Bapak. Silakan, Pak, untuk mencicipi dan juga untuk melihat nih, Pak. Juga untuk melihat nih, Pak, menurut Bapak ketebalan sudah sesuai atau belum dengan ketebalan yang Bapak inginkan. Terima kasih, Naid. Ini contoh produk nata de coco-nya. Ini Bapak cicipi. Ketebalannya sudah sangat sesuai dengan selera Bapak. Mungkin ini ada yang 1 cm ketebalannya, ada yang 1,5 cm. Produk ini sudah cukup memuaskan. Saya yakin kalau seperti ini akan laris di pasaran. Terima kasih Bapak atas penilaian dari produk ini. Sampai jumpa di kesempatan waktu yang lain. Bye-bye. Sekian video penelitian dari kami. Semoga apa yang kami kembangkan